Oke. Ya, tapi ini nanti PDF-nya akan saya share juga kok. Cukup ya, nomor 8. Nah, kalau dijawab semuanya sepertinya tidak cukup waktunya. Jadi saya pilih-pilih yang soal yang pendek-pendek aja ya. Nah, bagian tengah-tengah itu sepertinya rumit dan panjang. Jadi yang memungkinkan itu dari kita cabut-cabut aja. Nah, ini mudah. Nomor 13. Kayaknya kalau dikerjain sendiri insya Allah bisa. Nomor 13, limit ya. Nah, limit. Ini udah kita pelajari ya, limit bentuk trigon. Limit X menuju tak hingga. Tapi di sini bentuk trigonometri nih fungsinya. Nah, jadi di sini ada akal-akalan sedikit. Kalau trigonometri biasanya di bawah limit ini menuju nol. Nah, jadi kita akal-akali sedikit ya. Nah, di sini saya akan ganti variabel 4 per X. Nah, berarti ini kan 4 dikali 1 per X. Itu kan. Nah, jadi yang 1 per X-nya itu nanti saya ubah ya. 1 per X-nya saya ganti jadi variabel. Variabel apa terserah. Nah, jadi saya ganti variabelnya jadi A aja ya. Limit 1 kurang cos. Nah, 4 dikali 1 per X. Berarti 4 A. 1 per X-nya ganti A. Ini juga diganti. Jadi A kali tan 3 per 2X. 3 per 2 kali 1 per X. Gitu kan kalau dipisah. Nah, berarti 3 per 2 A. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, karena variabelnya sekarang pakai A, berarti di bawah limit ini A juga. Jangan X, harus sesuai. Nah, di sini kita bernalar ya. Kalau X menuju tak hingga, maka nanti A-nya menuju apa? Nah, kalian bisa utak-atik ini. 1 per tak hingga sama dengan apa kemarin? Ada. Di kelas rasanya ada nih. Ada yang ingat? 1 bagi tak hingga adalah, kalau lupa ini aja. 1 bagi 0. Sehingga Nah, berarti 1 bagi tak hingga adalah nol. nah, jadi di sini nih perubahannya ini A mendekati 0. Nah, ini hanya utak-atik aja ya supaya paham nalarnya. Nah, jadi saat X menuju tak hingga, mendekati tak hingga, maka si A akan mendekati 0. Nah, dah berarti ini bisa kita utak-atik trigonometrinya. Cuma di sini masih ada cos ya. Nah, ingat kalau cos itu harus kita ubah dulu ke sin supaya bisa pakai trik cepat, ya kan? Cos 4x. Nah, pakai rumus sudut ganda. Cos 2x adalah 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, ini kan rumus dasarnya ya. Ini rumus dasar. Karena di sini sudutnya 4A, berarti 1 kurang 2 sin kuadrat. Berapa sudut yang sekarang? Jadi apa ya sudutnya? Dua x 2. 2A. Iya, 2 separohnya. Nah, dah tinggal kita bongkar-bongkar aja nih. 1 kurang 1 habis. Negatif ketemu negatif positif. 2 sin kuadrat 2. Nah, penyebutnya diam aja dia. Nggak masalah nih kalau penyebutnya nih. Nah, ada tinggal kita bongkar. Hati-hati dengan kuadrat ya. Sin kuadrat. Kalau mau disebar lagi ini bisa kita sebar aja biar mudah, biar paham. Sin kuadrat artinya sin dikali sin dengan sudut yang sama ya. Sin 2A dikali sin 2A. A kalikan 3 per 2A. Nah, udah nggak ada lagi kosinusnya.
Ini bisa kita ambil koefisien aja kan, khusus sin dan tan ya. Koefisiennya apa aja nih? 2 2 di bawah koefisiennya 1/3/2. Nah, dah. 8 dibagi 3/2. 8 dikali 2/3. 16/3. Nah, dapat sudah. Itu ya. Bisa pakai cara cepat. Cuma diakali sedikit sih tadi. Akal-akalan mengubah variabel. Dan ada sudut ganda atau sudut rangkap. Ada yang mau ditanyakan? Saya bercabut-cabut ya. Cari yang bisa, yang cepet kayak gitu. Kalau yang lama-lama nih makan waktu banget. Cepet nih. Oh, ini termasuk mudah. Jadi nggak usah apa ya, terpaku dengan soal yang sulit ya. Saya yakin ada pasti soal yang mudah. Cuma mungkin acak, entah dia tersembunyi di tengah atau mungkin di belakang-belakang. Nah, jadi kalau ketemu soal yang sulit dah langsung lewati aja. Ntar fokus ke sana habis waktu sayang. Oke, kita coba ke 14 ya. Ini materinya udah diajari juga nih tentang turunan nilai minimum. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang absolut x kurang satu. Nah, ini tanda mutlak ya, tanda mutlak. Nilai mutlak x atau absolut x. Nah, ini saya jelasin dulu sedikit materinya. Nilai mutlak x itu ada dua ya, ada dua definisinya. Bisa sama dengan x, positif x, atau negatif x. Nah, dia sama dengan positif x untuk nilai x yang lebih dari sama dengan 0. Sama dengan negatif x kalau x-nya kurang dari 0. Nah, jadi domainnya terbagi dua. Nah, ini materi kelas 11 juga kalau tidak salah ya. Nah, jadi sesuai domain ini nanti kita bagi dua materinya. Materinya apa? Fungsinya kita bagi sesuai domain. Nah, kalau x lebih dari sama dengan 0, maka rumus fungsinya akan menjadi x kuadrat dikurang x kurang 1. Ya, yang absolut x-nya kita ganti ya. Lalu yang bagian kedua, untuk x-nya negatif ya, kurang dari 0, rumus fungsinya juga akan berubah. X kuadrat dikurang negatif x ya kan, nilai mutlaknya jadi min x kurang 1. Nah, ini jadi apa? X kuadrat tambah x kurang 1. Saya kasih nomor aja ya, F1 ini F2. Nah, jadi tanda mutlaknya kita bongkar. Kita bongkar. Nah, karena diminta mencari nilai minimum, diminta cari nilai minimum. Sebenarnya tidak pakai turunan bisa nih. Kalian bisa pakai itu rumus kelas 10. Kelas 10 tentang titik puncak. Ada kan titik puncak? Titik puncak itu ya, atau titik balik ya. Saya biasanya simbolnya XPYP, puncak. Nah, rumusnya adalah min B per 2A, ya kah? Benar nggak? Koma negatif D per 4A. Nah, ini tentang titik puncak. Ini kan parabola, X kuadrat parabola. Benar kan? Nah, karena dia parabola, bisa pakai rumus ini. Jadi nggak perlu pakai turunan, bisa. Nah, yang mana yang dimaksud nilai minimum? Nilai minimum tuh ya YP. Jadi ini yang kita pakai. Negatif diskriminan per 4A. Nah, ini kita cari diskriminannya ya. Negatif B. B
B-nya min satu. Udah, tulis ke sini aja deh. B kuadrat min 4 AC. B-nya min satu. A-nya satu, C min satu. Berarti 1 ditambah 4, 5 ya. Nah, langsung terjawab nih. Negatif, diskriminannya 5, 4 kali 1, 4. Nah, ini dia nilai minimumnya. Ya, dari fungsi yang pertama. Kita cek fungsi yang kedua sama enggak. Kita cari diskriminan dulu ya. B kuadrat min 4 AC. B-nya 1. 1 min 1. 1 tambah 4. Oh, sama 5. Oke, berarti YP-nya negatif diskriminan per 4A. Negatif 5 per 4. Nah, sama ternyata. Oke, jadi jawabannya negatif 5 per 4. Nilai minimum ya yang dia minta. Nah, kalau XP ini apa XP? XP itu sebutannya adalah sumbu simetri. Ya kan? Ada kan di kelas 10 ya, tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat parabola. Nah, ini fungsinya kan kuadrat-kuadrat. Jadi bisa pakai cara ini. Hanya cuma apa tadi? Di awal pakai absolut aja sih. Tanda mutlaknya kita bongkar dulu. Ternyata kebetulan hasilnya sama aja. Di babak penyisihan, kalau tidak salah baca ya, tidak ada pengurangan nilai. Jadi sayang kalau tidak dijawab soalnya. Kita lanjut ke nomor, nah 15 ini sebenarnya termasuk mudah, tapi bagian geometri coba nggak ya? Termasuk geometri ya, tapi ada trigonometrinya juga nih. Menurut saya sih sedang aja, kita coba ya. Nah, kalian bisa baca soalnya. Prisma ABCDEFGH memiliki alas berbentuk persegi. Nah, clue-nya adalah prisma, tapi alasnya persegi. Nah, jadi kalau alasnya persegi, ya, itu sama aja nanti jadi bentuk balok. Jadi kita gambarnya bentuk balok. Aduh, nggak rapi gambarnya. Maaf ya kalau tidak rapi ya. Jelek amat, ya Allah. Supaya ketahuan balok kayak gimana ya. Oke, ditambah tingginya deh. Tambah tinggi. Maaf ya kalau tidak rapi. Ini gambarnya balok. Jadi prisma yang alasnya persegi itu tuh sebenarnya balok. Bukan kubus ya, bukan kubus. Nah, tapi alasnya persegi. Nah, jadi alasnya ini nanti panjangnya sama semua. Kita anggap aja variabelnya apa ya? Sembarang aja ya. Saya mau pakai huruf X. Ini X, ini X, terus ini tingginya Y. Nah, kan di dalam soal hanya dikasih tahu alasnya persegi. Tapi untuk tingginya kan tidak jelas, jadi harus variabelnya beda. Jadi saya pakai X ya di alas, Y untuk tingginya. Nah, oh ya, saya kasih nama dulu sesuai soal A, B, C, D. Cara pemberian namanya jangan sampai tertukar-tukar ya. F ya. Nah, dia muter berlawanan jam biasanya. Penulisan hurufnya. A, B, C, D, F, G, H. Muter berlawanan arah jam. Terus ada titik I di tengah diagonal HF. HF, kita gambar dulu HF. Kalau mau ditambah G-nya juga nggak masalah ya, supaya rapi. Nah, jadi dapat kita di tengah nih. Nih, ini ada namanya I katanya. I. Lalu ada sudut. Sudut EAI pi per 6. Kalau dalam derajat, pi per 6 30 derajat ya. Nah, lalu volumenya, volume prismanya atau si balok tadi sudah diketahui 27 akar 3 per 2 cm kubik. Nah, sekarang kita cari ya sudut EAI. EAI.
sama kita gambar. Nah, sudutnya ada di A, ya kan? Di sini. Di sini. Nah, ini bentuk segitiga kan? Di sini 30 derajat nih. Nah, terus kalian harus pintar-pintar menghayal. Ini segitiganya siku-siku loh. Siku-siku di E. Di sini. Terbayang nggak bahwa ini siku-siku? Mungkin kelihatannya kayak tumpul ya, tapi aslinya siku-siku. Jadi saya keluarkan segitiganya itu, kita gambar keluar, aslinya siku-siku di E. Nah, ya. Nah, di sudutnya 30 derajat tadi. Nah, terus ini AE itu kan Y. E ke I berapa? E ke I. Nah, E ke I, EI itu adalah setengah dari EG. Ya kan? Sesuai gambar. Lalu EG ini bisa kalian cari dengan Pitagoras. Ya, EG. Ini kan Pitagoras, ini X. Dengan Pitagoras nanti dapat X akar 2. Ya, gunakan aja Pitagoras ya. Setengah X akar 2. Setengah X akar 2. Nah, terus kita mainkan nih trigonometri. Ini kita main trigon dulu. Ya, main trigonometri. Uh, dari 30 derajat, EI itu sebagai sisi depan. Ya kan? Di depannya 30 derajat ya. Sedangkan Y itu adalah sisi samping. Nah, depan dan samping. Berarti trigonometri yang cocok adalah tan. Tan 30 derajat, sisi depan EI, per sampingnya EA. Nah, begitu ya. Oke, tan 30 derajat, akar 3 per 3. EI setengah X akar 2. Sedangkan sampingnya EA, Y. Nah, ini sebenarnya bisa juga tan 30 derajatnya kita ubah supaya lebih gampang hitungnya ya. Itu tadi benar kok sudah sebenarnya. Boleh aja, tapi saya mau pakai yang ini aja. Nah, yang kayak gini. Sama aja ya. 1/akar 3. Supaya gampang aja ngitungnya. Nah, jadi 1 dikali Y adalah Y. Ini kita kali silang. Akar 3 dikali setengah X akar 2. Berarti setengah X akar 6. Nah, dapat kita hubungannya seperti ini ya. Nih, ini belum bisa kita hitung-hitung nih. Sampai sini aja mentok sudah. Nah, lalu kemana lagi? Nah, kita pakai rumus volume. Volume. Nah, kita lihat gambar volume. Volume itu kan di prisma ya, luas alas kali tinggi. Alasnya persegi, X kali X, X kuadrat, kali tingginya Y. Nah, ini rumus volume. Akar 3, ini saya pisah ya, per akar 2. Nah, tinggal kita input. Y-nya kita ganti pakai yang ini tadi. Setengah X akar 6. Nah, jadi kan variabelnya X semua. Terus yang di sini kita rasionalkan ya. Kali akar 2 per akar 2. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Benar nggak? Akar 6 ya? Oh, nggak bisa. Akar 2 per 2. Oke. Nah, ini banyak yang sama nih. Nah, akar 6-nya coret. 2-nya coret. Nah, berarti tinggal X kuadrat kali X, X pangkat 3, sama dengan 27. Dapat deh nilai X. X-nya adalah 3. Nah, dapat ya. Nilai X adalah 3. Tapi soalnya minta apa sih? Soalnya minta tinggi prisma. Oh, iya, iya. Berarti tinggi prisma dikembalikan ke Y. Nah, tinggal diganti aja. 3/2 akar 6. Nah, kayak seperti ini ya. Pakai trigonometri. Udah di kelas 10 ya, trigonometri. Cuma soal ini lebih berkembang aja lah sedikit di dalam prisma. Nah, jadi pintar-pintar menghayal aja ya di sini. Nah,
prisma dengan alas persegi, berarti balok. Nih, permisalannya kayak gini. Ntar kalau kalian udah paham, bisa dibawa ke segitiga siku-siku yang ini. Ini gampang aja lagi trigonometrinya cari yang cocok. Oh, depan dengan samping berarti pakai tan yang cocok gitu. Dan ada rumus volume. Volume ini di SMP kan? SD ya sudah ya, SMP. SD SMP ya. Ada yang mau ditanyakan nomor 15? Bisa dipahami prosedurnya? Oke, sepertinya aman ya. Nomor 16. Nah, ini nih. Ini tidak sesulit yang dipikirkan nomor 16 nih. Ini mudah. 16. Ini tentang turunan. Nah, ini ada dikenalkannya katanya simbol seperti ini F, N, X. Itu artinya adalah turunan ke N. Turunan ke N dari Fx. Nah, kemarin saya ngajar di kelas itu baru turunan pertama ya. Tapi turunan ke N ini soalnya gampang kok. Nah, yang dia tanyakan di soal adalah F6 dari 2020. X-nya digantinya 2020. Nah, ini bisa diabaikan aja dulu 2020-nya ya. Kita cari dulu F6X. Nah, artinya apa ini? Turunan ke-6. Ke-6 dari Fx. Nah, Fx-nya ada nggak di soal? Oh, X pangkat 6 gitu aja. Oke, oke. Kita tulis fungsinya ya. Fungsi Fx-nya adalah X pangkat 6. Nah, sederhana aja. X pangkat 6. Nah, kita nggak bisa langsung dapat turunan ke-6 tuh nggak bisa. Ya, dia minta kan turunan ke-6. Ibarat kayak turun tangga. Ya, ibarat turun tangga itu harus step by step. Nah, ini saya gambar ilustrasi. Ini harus per langkah. Nah, misalkan kita punya F. Nah, turun pertama turunan ke-1. Lalu turun lagi dapat turunan kedua. Lalu turunan ketiga, simbolnya begini biasanya. Nah, turunan keempat, kalau tanda aksennya kebanyakan, biasanya ditulis angka 4. Ya. Lalu turunan kelima, nah, baru nanti turunan ke-6. Itu tanda 4, 5, 6-nya dikurung ya. Dikurung. Kenapa dikurung? Kalau misalnya tanpa tanda kurung, artinya pangkat. Jadi beda maknanya ya. Di soal ini kayaknya mereka salah ketik deh. F6 2020. Dia lupa memberi tanda kurung yang di sini ini. Nah, nih. Harusnya 6-nya dikurung. Maknanya adalah turunan ke 6. Kalau tanpa tanda kurung itu F pangkat 6. Salah. Ya, kayaknya menurut saya itu maksudnya turunan deh. Dia lupa aja nulis pangkat apa tanda kurungnya, maaf. Nah, jadi kita harus bertahap mencari turunannya. Nah, turunan pertama, mudahan masih ingat ya. Gimana kemarin mencari turunan? X pangkat 6. Berarti 6-nya maju ya kan? Nah, maju ke depan. Lalu X-nya jadi pangkat 5. 5. Nah, baru pertama nih, turunan pertama. Turunan kedua, tuh aksennya saya double ya, artinya turunan kedua. Turun lagi nih 5-nya. Nah, berarti 6 kali 5. Saya langsung saja ya. 30 X pangkat 4. Dah, turunan ketiga. Prosedurnya sama kayak gitu terus. 30 kali 4. 120. Pangkatnya sekarang 3. Nah, turunan keempat. Kayak turun tangga kita harus step by step.
360 X pangkat 2. Ya, yang turunan kelima di sini. Turunan kelima 360 kali 2 720 X pangkat 1. Nah, sekarang turunan ke-6 nih. Nah, ini pangkatnya 1 kan? Berarti 720 kali 1 720 X pangkat 0 adalah 1. Nah, udah tidak usah ditulis ya. Nah, 720 saja. Nah, udah. Lalu bagaimana dengan pertanyaan soal tadi? Turunan ke-6 ya dari fungsi f, tapi x-nya diganti 2020. Nah, karena di sini kita udah nggak ada variabel x, ya alias konstan, jadi 2020 ini nggak bisa disubstitusikan. Maka jawabannya tetap 720 ya karena udah konstan. Nah, jadi udah cukup nih segini aja jawabannya. Ya, nggak perlu diapa-apain lagi dengan 2020. Nah, seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami kah turunan kesekian? Maaf ya tetangga saya ada yang dangdutan. Nyaring banget ya Allah. Padahal lagi belajar. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Aman ya. Nah, aduh ini berapa menit lagi kayaknya. Aduh sisa 5 menit. Ada satu soal lagi deh ya. Nah, ini kayaknya mudahan sempet nih. Nomor 18. 17 sih kayaknya agak lama. Jadi saya skip dulu ya. 17 sama ke 18 aja dulu nih. Kayaknya 5 menit. Aduh sudah berkurang. Ya, mudahan sempet lah. Kebut-kebutan. 18. Ada garis. Y sama dengan X tambah T. Terus menyinggung lingkaran. Nah, ini materi lingkaran. Ini kelas 12 loh materinya. Bukan kelas 11 yang lingkaran kemarin ya, bukan ya, yang kelas 11. Itu matematika wajib. Kalau yang ini matematika peminatan nanti nih, kelas 12. Nah, jadi ceritanya gini nih. Ada lingkaran, ya. Terus ada garis. Nah, garisnya ini clue-nya adalah menyinggung. Garisnya ini menyinggung. Menyinggung itu gimana? Nah, sesuai gambar saya ini, dia kena di lingkaran tapi di satu titik aja. Kita sebut aja titik A ya. Terus ini pusat lingkaran. Nah, dia kena di satu titik. Terus dari pusat ke titik singgung, A ini disebut titik singgung, P ke A ini jari-jari. Nah, terus yang ditanyain apa nih? Yang ditanyakan nilai T-nya, variabel T. Nah, ini sebenarnya termasuk gampang ya. Kalau menyinggung, ya menyinggung. Nah, oh ya variabelnya nih kita ganti aja. Y kita ganti jadi X plus T. X plus T. Nah, ganti disubstitusikan di sini. Jadi insya Allah bisa aja kalian mengikuti walaupun belum belajar materi ini ya. X tambah T di kuadrat. X kuadrat tambah 2TX tambah T kuadrat. Nah, 49-nya saya taruh di sebelah kiri ya. Nah, supaya jadi persamaan kuadrat. X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat. 2TX, T kuadrat min 49. Nah, ini sekarang jadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini materi kelas 10 nih. Materi kelas 10 ya, persamaan kuadrat. Variabelnya X. Ya kan? Nah, 2 ini nanti sebagai A, ya kan? 2T ini sebagai B, T kuadrat min 49, ini saya kurung ya, dia sebagai nilai C-nya. Nah, terus ini konsepnya ya, menyinggung mengenai satu titik aja.
Berarti kaitannya nanti dengan diskriminan. Diskriminan sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Karena persamaan kuadrat, ya persamaan kuadrat kan ini PK, persamaan kuadrat ya, memiliki satu akar. Nah, PK ada satu akar aja jika diskriminannya sama dengan nol. Nah, jadi kita pakai konsep diskriminan. Nah, jadi A, B, C-nya itu jangan sampai hilap ya. Rumus diskriminan, B kuadrat min 4AC. B, B-nya 2T. Nah, ini harus dikurung. Di kuadrat, 4 kali A, A-nya 2, C-nya tulis semua ya. T kuadrat min 49. Nah, ada tinggal kita bongkar. 4T kuadrat min 8 kali T kuadrat min 8 dikali 49. Saya males ngitung ya, biar aja ya. Gini aja. Nah, oh ini bisa dihitung. 4 dikurang 8 min 4 T kuadrat tambah 8 kali 49. Oke, berarti 4T kuadrat adalah 8 kali 49. T kuadrat, saya bagi 4 ya. 8 bagi 4, 2. 2 kali 49. Nah, berarti T adalah akar 2 dikali 49. 49 kan bisa ditarik akar ya. 7 akar 2. Nah, dapat sudah nilai T-nya. Jadi nggak perlu saya kali tadi, saya malas kali ya. Ya, ujung-ujungnya disederhanakan aja. Nah, dapat sudah nilai T-nya. Jadi T-nya adalah 7 akar 2. Ya, yang penting kalian paham konsepnya ya. Kalau menyinggung, itu kenanya di satu titik saja, kayak gini. Nah, terus persamaan garisnya kita substitusi ke lingkaran, biar variabelnya tuh X. Nggak ada Y-nya lagi. Nah, lalu dapatkan bentuk persamaan kuadrat kayak begini. Ini persamaan kuadrat. Nah, terus ya habis. Ya Allah.